Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa dan ngaji bersama. Dan malam ini kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu dan minggu sebelumnya, yaitu tentang penjelasan sholawat Jauharatul Kamal. Jadi agar supaya bisa cepat dipahami, saya langsung jelasan maksudnya saja. Para ikhwan rahimakumullah, pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah menjelaskan makna Allahumma shalli wa sallim ala ainil haq allati tatajalla minha urusul haqa'iq ainil ma'arifil aqwa siratika kamil asqam. Jadi artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu. Ya, sholawat itu rahmat. Bedanya kalau rahmat itu Allah memberikan, dan yang diberi itu tidak akan mendapatkan rahmat itu tidak mengalami pantangan-pantangan lain dengan nikmat. Kalau nikmat dibalik pemberian itu, kalau tidak hati-hati, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya makanan itu nikmat, tapi kalau terlalu makan santan banyak jadi kolesterol. Itu nikmat. Jadi ada resikonya. Jadi contohnya juga obat kuat, tapi kalau terlalu bisa habis. Ya. Kan ada orang meninggal gara-gara kelebihan minum obat kuat, terlalu kuat meledak jantungnya. Jadi itulah nikmat, dibaliknya ada resiko. Adapun rahmat itu tanpa resiko. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan terus-menerus melimpahkan rahmatnya dan keselamatan ala ainil haq, terhadap sumber kebenaran atau sumber hakikat. Jadi ainil haq arti yang lain adalah sumber hakikat. Siapa sumber hakikat itu? Rasulullah. Oleh karena itu, orang kalau mengatakan tahu ilmu hakikat tapi tidak nyambung dengan Rasulullah, itu tandanya hakikat bodoh. Ya, sama dengan orang mengatakan punya SIM tapi tidak ditandatangani oleh Kapolda. SIM-nya SIM apa? Masuk. Apalagi yang tanda tangan preman. Tidak berlaku. Jadi banyak orang berbicara hakikat, ternyata itu ilmunya tidak nyambung dengan yang punya hakikat. Jadi sumber hakikat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang diberi oleh Allah ilmu yang dia dapatkan, itulah hakikat yang benar. Tapi kalau tidak nyambung dengan Rasulullah, berarti hakikat yang bodoh. Karena juga ada katanya pelajaran ilmu hakikat. Ahli hakikat. Pernah dengar kan? Ya. Jadi kalau ilmu hakikat diajarkan, itu bukan hakikat. Jadi kalau hakikat melalui pelajaran bukan hakikat. Karena yang namanya pelajaran itu teori.
Contohnya kopi yang bisa diajarkan resep bikin kopi, benar atau tidak? Bener. Rasanya kopi Yang ada ilmunya. nggak ada. Coba. Tapi orang yang sudah pakar dengan kopi, belum diminum sudah tahu ini kopi tidak benar. Kelihatan dari warnanya, kelihatan dari aromanya. Itu. Jadi itu tidak ada pelajarannya. Kenapa? Dari pengalaman yang dia alami, sehingga dari situ dia mempunyai kesimpulan terhadap satu masalah. Jadi yang ada pelajaran membuat kopi, pelajaran membuat resep kopi, caranya begini, ini dan sebagainya, diminum. Lah sampai minum ini baru pelajaran. Adapun rasa kopi itu tidak ada pelajarannya. Coba ada enggak pelajarannya rasa kopi? Nggak ada. Itu hakikat kayak itu. Oh, masakan Padang enak. Yang ada resep memasak masakan Padang. Adapun rasanya tidak ada. Satu orang dengan yang lain beda. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang sehat nggak mau. Itu mau tidak merasakan nikmat atau tidak dengan satu makanan, ini sudah masuk ke alam hakikat yang ada pada diri yang bersangkutan. Ada orang lagi sariawan, dikasih makanan yang katanya hebat karena pedesnya. Orang sariawan dikasih makanan pedes gimana? Nggak doyan kelocotan. Nangis. Itu termasuk juga ya, ada orang diberi pelajaran agama yang benar. Kalau orang benar dikasih pelajaran yang benar senang. Tapi kalau orang tidak benar dikasih yang benar itu muntah. Nggak doyan. Nggak balik lagi. Jelas? Jelas. Jadi perasaan Zauqiyah. Jadi kalau sudah menyangkut hakikat itu permainannya bukan akal lagi, tapi Zauqiyah, perasaan. Bagaimana perasaan itu bisa sampai terhadap satu hal tersebut. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ainul haq, sumber kebenaran, sumber ilmu hakikat. Kenapa? Yang diberi pertama oleh Allah adalah beliau, dan para nabi tahu hakikat tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang kehidupan itu karena mendapatkan serpihan ilmunya Rasulullah sesuai dengan makomnya. Sehingga Nabi satu dengan yang lain ilmunya beda, termasuk mukjizatnya beda. Kenapa? Masyarakat yang dihadapi juga beda. Zaman Nabi Musa, yang hebat itu adalah mereka yang mempunyai kekuatan dahsyat, berhadapan dengan Fir'aun yang pada saat itu mempunyai teknologi yang sudah modern, bisa membangun piramida yang pada saat itu belum ada mesin canggih. Tapi Mesir sudah membuat bangunan yang hebat-hebat. Telah berbuat tentang macam-macam kondisi yang benar-benar hebat. Pada saat itu ada yang bernama Haman. Ya, Haman ini adalah teknokrat, orang ahli teknik. Kemudian pada saat itu ada seorang ulama, bahkan dia seorang aulia yang akhirnya masuk neraka dan murtad. Hati-hati, tidak ada yang menjamin orang yang sudah jadi wali kemudian masuk surga. Ya, sebelum ketemu Nabi dan dapat stempel dari beliau, maka orang itu belum terjamin masuk surga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, andaikan kaki tanganku sudah ada di dalam surga, tapi kaki kiri masih berada di luar pintu surga, maka saya belum yakin kalau saya itu ahli surga.
Jadi Sayyidina Abu Bakar belum yakin dia sebagai ahli surga sebelum masuk seluruhnya. Masih paruh-paruh. Padahal dia sudah dijamin oleh Rasulullah sebagai orang pertama 10 sahabat. Nabi pertama yang masuk surga. Dia punya rasa khawatir. Makanya dalam syarat thariqah at-tijaniyah adalah di pertama adalah di antara syaratnya adalah adamul amni makrillah. Tidak boleh merasa aman dari bahaya-bahaya perjalanan menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala yang di situ banyak tipuan. Itu. Kalau kita orang awam, ya kerjanya jualan kaki lima, ya. Berapa yang didapatkan sehari? Mendapatkan penghasilan 500.000 satu stand misalnya kayak gitu. Kemudian lancar perdagangannya. Yang namanya Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang datang temannya. Kan gimana? Dapat berapa sehari? Dia posisinya 500.000. Modalnya berapa? Sekian. Aku punya teori. Kalau mau tak kasih. Apa? Ya. Dari modal segitu bisa dapat 700 bahkan 1 juta. Gimana buku itu? Tertarik kan? Nah, dikasih tahu nih ada zat-zat yang dibuat oleh pabrik sehingga makanan yang 1 kilo bisa jadi sekian biji, dengan obat tersebut bisa membengkak menjadi banyak. Rasanya sama. rasanya Sama. Tapi di balik rasa yang sama itu ada racun yang bisa membunuh para pemakannya. Kira-kira kalau tega berbuat itu dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Tapi naik 500.000 penghasilannya 2 kali lipat. Pada saat seperti inilah timbul kegoncang. Jalan tidak, maju mundur. Nah ini di sana. Jadi perjalanan kenapa? Dari urusan bisnis dulu. Karena ini yang akan kita makan, hasilnya akan dimakan. Setelah dimakan, jadi darah dari sel daging. Darah dan sel daging kalau di situ ada perkara haram, maka inilah yang akan menjadi musibah ke depan. Hati yang tadinya bersih, khusyuk, sholat, tiba-tiba hilang kehusuannya, hilang kenikmatannya. Yang biasa tidur malam, tidur kemudian jam 2 bangun, sudah kurang bangunnya. Bangun tapi terpaksa. Lama-lama ya semalam tidak bangun, semalam dipaksa bangun. Lama-lama luntur sampai na'udzubillah hilang sama sekali. Ini di antara perangkap-perangkap, dan ini perangkap yang masih kasar. Itu perangkap yang lain banyak. Ini perangkap nafsu. Ada perangkap syahwat. Kemudian sudah tenang keluarganya, dengan keluarga dan anak-anaknya tenang. Tiba-tiba di depan standnya lewat si rambut panjang, berjalan gontai dan lambaian yang bagaikan mayang, mayang pengemban atau gimana? Ketika penghasilan naik, biasanya pikiran juga naik. Betul atau tidak? Betul. Iya. Kalau kemarin karena ada duitnya, kutuk, tahu kutuk. Istilah orang Jawa kutuk, dia tidak macam-macam. Tapi kalau sudah punya duit macam-macam. Itu. sadar diri. Ini juga ya. Ini perangkap-perangkap yang sifatnya nafsu amarah yang ada 3 tak. Habis gitu kalau sudah banyak duitnya di kampung ada
pilihan lurah, ya digosok-gosok gimana kalau kamu nyalon. Nah, ini juga. Kemudian yang tadinya pelit langsung datang ke masyarakat, ngasih ini, ngasih itu, padahal rasanya pelit. Maksa ya. Ada maunya. Ini kan ada maunya. Ya itu. Ini juga. Ini perangkap-perangkap. Lepas dari perangkap 3 ini masih ada apa perangkap yang bisa membuat orang lupa. Ahli ibadah. Sholatnya, sholat malamnya, puasanya. Setelah itu hatinya merasa orang baik. Karena sudah merasa baik, maka orang yang tidak puasa, baik. Masa tak pernah puasa sunnah. Nih gua. Ada kan tidak? Lama-lama Ya karena merasa punya kelebihan, timbul rasa sombong. Inilah gua kalau baca selawat semalaman 1000, 2000 beres. Itu kan. Teman satunya, aduh kalau saya itu Pak Kiai semalaman mau jaket terus, BBM apa, WA terus. Kalau saya males saya kalau sudah buka tasbih, males sudah buka hati. Kemudian merasa baik, merasa tinggi. Ini bahaya perjalanan menuju Allah. Kenapa? Orang menuju Allah kalau mendongak kepalanya berarti dia tidak sopan di hadratnya. Orang yang tidak sopan di hadrat Allah akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Walaupun baca banyak amalannya, tapi kalau Anda baca dengan sombong di hadapan Allah, itu sombongnya itu yang akan membuang Anda dan yang membuang Anda sendiri. Itu. Tapi jangan bilang nanti, aduh Pak Kiai, saya kalau banyak ibadah nanti sombong saya. Sudah. Yang penting yang wajib-wajib aja dah, biar tidak sombong. Bukan kayak gitu. Makin lemah lagi. Nah ini juga yang begitu juga ujian. Jadi taswis dan setan. Jadi begini-begini inilah yang selanjutnya disebut dengan alam atau ilmu yang menuju kepada hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang bagaimana? Kalau masih berbicara pahala, belum beribadah. Kenapa? Ibadah itu menghamba. Yang namanya hamba ada gaji. Coba, budak punya gaji enggak? Budak punya gaji enggak? Kalau nyari gaji bukan budak yang diminta oleh Allah. Bahkan Nabi ketika diangkat dalam Isra dan Mi'raj, sebutannya bukan apa-apa, tapi hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sadar kepada kondisi kehambaannya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai hamba. Kenapa? Nabi dalam dakwahnya tidak pernah minta, tidak pernah mikir dapat pahala. Ya. Tidak minta dan tidak pernah mikir dapat pahala. Kenapa? Dia melaksanakan perintah Allah, yang mana perintah Allah mutlak adanya, adapun pahala janji Allah. Ya Allah. Gitu. Ya karena dia merasa hamba, tidak pun merasa tidak berhak dengan itu. Perkara mau dikasih oleh majikan itu urusan majikan. Jadi hamba yang baik kerja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mikir pahalanya berapa. Orang yang belum sampai ke situ, ya, tandanya orang berbicara pahala kalau beribadah. Contoh kalau malam Jumat kencang ibadahnya. Kenapa malam Jumat Sayyidul Ayyam ditingkatkan pahalanya dari hari-hari biasa? Karena begitu, wah, ini malam Jumat saya kalau tidak ibadah. Selesai malam Jumat, ya kembali kepada kondisi semula. Ramadan, ya, Ramadan karena
mendapatkan kelipatan pahala berlipat ganda sampai beratus kali, bahkan sampai pada kelipatan yang tidak terhingga. Ya. Maka Di musola, di masjid, di rumah-rumah, ya, banyak orang beribadah. Musola yang biasanya kosong Ramadan ramai. Biasanya tidak ada koleknya, Ramadan banyak koleknya sampai di sisa-sisa. Ya mana? Kenapa? Yang bikin kolek Pak, pahala Ramadan. Betul? Yang hataman pahala Ramadan. yang maleman sampai semalam tidak tidur karena Ramadan ya, karena kalau karena Ramadan karena Allah atau bukan? Karena Ramadan. Karena Allah atau bukan? Bukan. Jadi karena Ramadan. apa Ramadan Tuhan? Bulan. Nama. Ya ini berarti ibadah tidak karena Allah tapi karena Ramadan. Ini namanya berhalanya hati. Makin halus kan? Makin tidak sadar. Kalau tidak belajar tasawuf tidak akan ngerti. Kalau ibadah yang begitu itu aslinya belum ya. Kalau ibadah yang macam-macam niatnya karena Ramadan, karena ini belum karena Allah. Kalau karena Allah mau Ramadan tidak Ramadan ya sholat ibadah itu. Jadi ibadahnya bukan karena bukan karena Ramadan, karena Allah. Karena Allah sepanjang waktu dia menyediakan waktunya untuk Allah. Lebih halus lagi. Ya, lebih halus lagi. Apa? Berhalanya ruh. Ya, karena dalam hati itu ada ruh. Ya, berhalanya ruh. Bagaimana berhala ruh? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang beribadah, baca ini, baca itu agar sampai kepada makom makrifat kepada Allah. Ini bacaannya agar supaya kasyaf. Ini bacaannya agar supaya begini. Ini bacaannya agar supaya begitu. Ini bacaannya biar jadi wali. Hah? Jadi wali. Kok pada sudah jadi wali, kok sih jadi wali? Wali apa? Wali murid. Kalau sudah punya anak perempuan jadi wali nih, nikah. Ini banyak orang mencari beribadah karena ingin jadi wali. Jadi kalau itu tujuannya, apakah wali itu Tuhan? Apakah wali itu Tuhan? Ya. Kalau ingin jadi wali belum karena Allah, karena ingin jadi wali. Ya termasuk kencang ibadahnya biar jadi muqaddam. Nah itu. Iya. Ini apa? Godaan, jebakan bagi ahli ibadah kepada Allah. Orang yang ngerti dengan ilmu hakikat tidak dikejar ini semua. Apa yang dikejar hanya Allah. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin jadi wali, tidak ingin jadi kodam, tidak ingin apa-apa. Ya. Tapi yang demikian ini nanti dipilih oleh Allah. Ketika dipilih lari, ya nolak, tetap dipaksa. Tapi kalau Allah tidak mau nyalonin Berkali-kali tidak jadi. Ya, karena ada, jadi nyalon jadi wali itu ada. Bagaimana? Ini bacaannya, membaca bacaan-bacaan yang mengarahkan situ berarti Mencalonkan diri, padahal martabat khususnya tidak boleh diberikan kepada orang yang menawarkan diri. Terus bagaimana? Ya sudah, makanya disinilah ikhwan beribadah karena Allah. Agar supaya begitu harus tahu. Makanya dijelaskan Ainul haq adalah Rasulullah
Rasulullah. Bagaimana? Harus tahu Rasulullah. Jadi kalau sudah tahu Rasulullah nanti dengan sendirinya datang makrifat billah. Tahu. Kenapa? Kita ketika Allah menghendaki, Allah yang memberi. Kenapa? Tidak ada pelajarannya. Kenal tidak ada pelajaran. Tidak ada pelajaran. Rumus agar supaya bisa berkenalan dengan perempuan, oh caranya begini, caranya begini. Sampai ada orang tanya, ya tanya pada saya dulu ketika saya masih ngajar di sekolah, Pak, bagaimana? Ya, ini yang tanya cewek datang. Pak, mau tanya Pak, bagaimana caranya agar supaya kita bisa menggait laki-laki, ya, biar kecantol. Saya guyonin aja, ya besok kemari ya. Terus gimana Pak? Bawa apa? Tiket. Bawa beneran kan, dia bener-bener ini bawa beneran. Setelah bawa terus diapakan ini Pak? Kamu tertarik sama siapa? Ya, ikat aja kamu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi ada orang ya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Ada orang baik laki maupun perempuan diuji oleh Allah. Ngomong aja orang langsung tertarik, ada kan? Ada sampai motor nyerayu udah ada yang tertarik. Iya. Yang kedua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga para ikhwan rahimakumullah. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita benar harus tahu dengan ainul haq. Siapa ainul haq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber kebenaran, sumber ilmu hakikat. Jadi sumbernya dari Nabi ma'rifah billah, muyudat, tajalliyat, asma dan macam-macam itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita datang ke gudangnya, ya akan mendapatkan kan. Cuma datangnya harus lewat pintu, jangan lewat jendela. Kalau lewat jendela namanya maling. Didapat, tapi nanti bahaya setelah dapat. Keciduk habis. Jadi ada maling-maling, ya maling-maling rohani, maling-maling ilmu robbani, sehingga dia bisa ngomong macam-macam. Oh ini ma'rifah billah itu begini dan begini, wali itu begini, pintar. Tapi ilmunya tanpa sanad yang benar, tanpa dibimbing oleh orang yang memang berjalan di situ. Mau jadi pegawai negeri, daftar kepada calo yang bukan pegawai negeri, ada kan? Kan banyak. Setelah bayar sogok sana sogok sini tidak masuk, ternyata diimban sama calonnya. Lain kalau saya bisa jadi, ya bisa mengangkat orang, ya ngapain nyaluin orang, dia sendiri aja dicaluin masuk jadi pegawai negeri, ngapain nunggu diamplopin sama orang ya itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah adalah ainul haq, sumber kebenaran, allati tatajalla minha urusul haqaiq, di mana dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatajalla akan terlihat urusul haqaiq, singgasana hakikat. Jadi kalau kita sudah tahu Rasulullah, ilmu hakikat dengan sendirinya sampai kepada kita, kita akan melihat hakikat yang sebenarnya, bukan hakikat yang ada di buku dan di kitab. Yang ada di buku yang di kitab itu teori hakikat, bukan hakikat. Hakikat tidak ada teori. Seperti yang saya katakan, rasanya kopi ada tidak di buku? Yang ada lezat. Kayak apa lezat? Coba bisa melukis lezatnya kopi? Hah?
Ada yang bisa. Ada nggak yang bisa kayak apa lezatnya minum kopi? Nggak bisa ceritakan. Nggak bisa. Buktinya ada yang nggak mau. Iya kan? Wah ini kopi ini hebat, enak. Ya, saya pernah ketika pertama kali saya di Mekah dulu, pas Ramadan di depan Ka'bah, saya tidak bawa apa-apa untuk buka. Ya, karena begitu pertama kali ingin langsung tawaf, ketika Ramadan lupa tidak bawa bekal. Orang-orang bawa bekal. Saya tidak bawa apa-apa. Kemudian di samping kanan saya ada orang bawa termos kecil dengan sloki-sloki itu untuk kopi Arab asli. Saya bayangin, enak kali minum kopi kayak gitu. Ngelihat saya tidak bawa apa-apa, langsung orang itu ngambil gelas, saya dikasih kopi dan beberapa butir kurma. Karena sudah ngiler bilang tadi dikasih, ya sudah tanpa babiku syukron langsung diseruput. Diseruput langsung hampir pingsan. Jadi kopinya kopi benar-benar kopi asli, tidak ada gula. Baik ditambah ya rempah-rempah ya masya Allah gitu. Ya karena saya tidak terbiasa dengan kayak gitu, bukan enak, mabuk yang ada. Kemudian saya ngelihat tolah-toleh Kepada orang yang ngopi bersama di depan Ka'bah. Ternyata kanan saya sebelum nyeruput kopi, kurma dulu dikunyah. Ya, kurma dikunyah, setelah lembut baru diminumin kopi. Akhirnya saya tiru, masya Allah. Andaikan ketemu mertua lewat dan ditawarin. Gitu minumnya ya. Akhirnya ketagihan. Nah ini sampai dengan itu makrifat dengan hakikat rasa kopi yang model begitu. Gimana? Ya tidak bisa dijelaskan. Jadi teorinya iya bisa dijelaskan. Oh makan apa kurma dulu dikunyah, setelah lembut baru diseruput kopinya yang pahit dan nikmat. Wah itu teori. Tapi merasakan nikmatnya kopi dengan cara begitu, itulah hakikat. Demikian juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda tidak mencicipi nikmatnya sujud? Kenapa? Oh yang sujud hanya kepala dan badannya, hatinya tidak sujud. Ya gimana? Itu. Buru-buru mau buka toko. Jadi itu. oleh karena itu dijelaskan dalam Jawahirul Kamal. Jadi yang bisa membuat kita tajalli, ya, bisa melihat dengan zahir. Yang bisa melihat apa perasaan kita. Jadi hati kita, yang dalam hati itu ada rasa, ada zauqiyah, ada perasaan. Dan perasaan ini nembus ya terhadap alam-alam yang goib. Inilah namanya perjalanan rohani. Pertama ya seperti saya minum kopi karena caranya belum tahu, bukan enak tapi hampir mabuk. Setelah tahu caranya, pertama masih asing juga, tapi begitu sekali, 2 kali, 3 kali, maka baru dirasakan nikmatnya, akhirnya ketagihan. Orang beribadah kepada Allah tadinya terpaksa, sholat lagi, ibadah lagi terpaksa, sholat, ibadah, puasa terpaksa, dipaksa biasa, betul? Lama-lama biasa. Setelah biasa, kebiasaannya meningkat lagi dan sebagainya. Begitu dibuat berhenti, ada halangan, urusan ini berhenti, merasa tidak enak.
sehingga akhirnya berselawat menjadi langka dan sudah keluar sendiri. Apa? Ya seperti orang yang doyan dengan makanan, orang yang doyan dengan rokok. Coba orang yang belum pernah merokok, suruh merokok pertama, kalau mampu. Itu. Tapi kalau sudah terbiasa dengan nikotinnya, setinggi apapun nikotinnya, sampai di kampung saya itu ada orang kalau ngerokok itu bukan beli yang udah garam, bukan. Itu tembakau untuk nyusun, tahu? Tahu. Kan keren banget itu. Iya. Itu dibungkus dengan kulit jagung. Iya, orang kampung. Itu kalau sudah merokok model kayak gitu 3 meter terasa bau rokok. Oh iya. Apa sih, Mas? Kentingnya bau rokok. Bajunya bau Rokok. nafasnya bau. Rokok. Bagi dia nikmat. Bagi orang lain Musibah. Dan terus bagaimana dia merasakan nikmat? Itulah nikmat itu hakikatnya rokok di situ. Lenger nggak biasa. Demikian juga orang merasakan nikmatnya ibadah, masuk ke alam hakikat ibadah, baru tahu nikmatnya ibadah. Agar supaya sampai terus selawat kepada orang yang oleh Allah dijadikan sumber hakikat, datang ke gudangnya. Paling tidak kalau datang ke gudangnya ya mencium baunya. Kan gitu kan? Iya. Walaupun belum merasakan tapi ya apa? Pabrik roti dan kejauhan sudah tercium baunya. Di Surabaya itu ada pabrik terasi kurang 1 kilo sudah bau terasi. Itu. Pabrik kecap lewat bau gula. Pabrik gula ya bau gula. Seperti itu kalau kita ada ke sumbernya siapa Rasulullah SAW, maka minimal nanti akan terasa bau alam hakikat itu pada diri kita. Allati tatajalla minha, yang mana dari kanjeng Nabi inilah memancar ilmu hakikat zahir kepada orang-orang yang mencari hakikat itu sendiri dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Minta antar kepada orang yang memang diberi tugas untuk antar. Mau rekreasi, biar benar rekreasinya dapat sampai ke tempat rekreasi yang benar, carilah guide yang profesional dan punya tanda pengenal perusahaan yang jelas sampai ke tempat yang benar. Kenapa? Barang bertugas. Dan kalau barang ojekan, apalagi ojekan bukan online, nah itu terbiar panjang ongkos. Ya kan gitu. Masya Allah. Dan ini dah dibuka nabrak. Mabrak. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah. Jadi dari kanjeng Nabi tatajalla minha urusul haqaiq ainil ma'arif. Ya, sumber ilmu ma'rifat, sumber ilmu pengetahuan zahiran wa batinan. Jadi ilmu itu adalah dari Nabi semuanya. Ainil ma'arifil aqwam, sumber makrifah yang aqwam. Ya, dari qomah tegak. Aqwam paling tegak, paling kuat. Jadi kalau ingin mendapatkan sinyal yang bagus ya belilah apa? Kat ya. Yang bagus, yang kuat. Maka akan mendapatkan sinyal yang kuat. Bagaimana agar supaya kuat sinyalnya? Ya diisi pulsanya. Ya. Kalau hanya beli kartunya aja, nggak bisa. pulsanya tidak diisi, bisa korban kan? Nggak. Kata sinyalnya. Jadi bagaimana masuk tarekat? Diisi pulsanya tiap hari berzikir sesuai dengan kewajiban dan takaran yang ditentukan. Diisi terus, diisi pulsa, diisi data. Ya, karena sudah penuh datanya, penuh pulsanya, maka ketika dibuka internet langsung dibuka hubungan telepon langsung nyambung. Ini nyambung, ini nyambung. Ya.
yang satunya lemot. Kenapa kok lemot? Ya karena pulsanya sudah tinggal sedikit. Tanda habis. Nah, ini. Masya Allah. Jadi ainil ma'arif Rasulullah adalah sumber ilmu pengetahuan dohir batin Dan batin. ya, ilmu ma'rifah itu Nabi sumbernya. Dan yang kuat, sinyalnya kuat. Kalau sudah bicara ilmu ini sudah bukan bicara teori 1 tambah 1 kuat. Tapi bagaimana hati kita mempunyai kekuatan untuk menerima sinyal-sinyal robbani. Ya, agar supaya kuat sinyal ini kita, maka diisi pulsanya, dibersihkan dengan istighfar. Kalau kotor, Dan nyambung juga kalau kotor, maka dibacain istighfar pagi sore, dibacain istighfar watifah minimal sekali, dibacain sholawat agar supaya tambah kuat sinyalnya. Setelah kuat dibacain la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyambung la ilaha illallah. Kenapa? Sudah bersih, pesawatnya bersih, kartunya bersih, maka setrum dan sinyal bersih. Kalau bersih dia masuk dengan mudah, tidak lemot. Kenapa kita kok lemot? Nah, ini ada apa yang salah pada diri kita? Virus. Oleh karena itu dilihat ada virus apa ini, dilihat apa yang menjadi penghalang sehingga kita itu kalau diajak ibadah langsung ngantuk. Kan gitu. Iya. Coba diajak ngobrol semalaman, tanpa kopi tidak ngantuk kalau ngobrol, tapi kalau ngaji yang minta malah ngantuk. Nah ini dah nyindir dah. Ya. Ya lanjut. Siratika tamil asqam. Ya. Jadi ainil ma'arifil aqwam, Nabi adalah sumber makrifah yang paling kuat. Jadi sumber sinyal yang bisa nyambungkan kepada Allah, dan itu yang paling kuat. Kenapa? Induk pemancar. Dan Nabi itu adalah siratika, jalanmu. Jalan apa? Jalan menuju Allah SWT. Loh kok Nabi jalannya? Kan jalan itu Shiratal Mustaqim, agama Islam. Yang bawa Islam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Makanya ada orang tidak ngerti, seakan-akan Islam ini langsung dari Allah kepada kita. Akhirnya tidak boleh tawasul kepada Rasulullah. Udah kita umumnya saja lakum. Kan gitu. Allah mengatakan, berdoalah kamu kepadaku, aku akan memberikan ijabah, akan menjawab, akan menanggapi. Sampai ada yang mengatakan akan dikabulkan. Kalau setiap doa dikabulkan bahaya. Kalau Indonesia punya calon presiden 4 dikabulkan semua, doanya pecah jadi 4. Jadi pemimpin 4. Nah itu semua punya orang-orang ahli doa dan keren-keren. Insyaallah. Master. Ya makanya bukan dikabulkan astajib saya jawab. Cocok dijadikan, tidak cocok ya tidak jadi. Tinggal cocoknya untuk apa? Ketika Allah menghendaki suatu bangsa itu baik, maka diberi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik lahir dari masyarakat baik. Kalau masyarakat yang tidak baik dari pemimpin yang baik, tidak ada rumusnya. Coba kelompok preman dipimpin kiai bisa nggak? Nggak bisa. Kelompok preman yang jadi pimpinan preman. Kalau ada kiai masuk ke kelompok preman, kesasar. Masyaallah. Benar kan tidak? Ya. Salah tempat. Salah kamar. Itu. Gak usah dihubung-hubungkan ini. Saya bicara ngaji ini ya, bukan politik ya.
Tidak ada urusannya dengan itu. Coba ketuanya Persatuan Guru siapa? Guru juga. Ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, diketuai oleh pedagang, bisa nggak? Nggak bisa, karena ahlinya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Itu. Dulu masih ada Hercules, kan ada kelompok preman ya di BP Hercules. Kenapa? Hercules preman, anak buahnya juga preman. Oleh karena itu kalau Kita kita ingin punya pemimpin yang baik, kita dulu harus baik, sehingga orang baik pasti milih orang baik. Kalau ada orang baik milih tidak baik, berarti kebaikannya itu baik yang semu, bukan benar. Baik luarnya doang, hasilnya tidak baik. Itu. Ini sudah rumus. Jadi Rasulullah SAW adalah siratika tam. Sirat itu jalan raya. Jadi sirat itu artinya jalan raya yang semua bisa masuk di situ. Atam yang sempurna. Jadi Rasulullah adalah jalan raya menuju Allah yang paling sempurna. Siratika tam al-asqam. Ini banyak orang keliru menerjemahkan asqam, dikira asqam berasal dari kata sakoma. Sakoma itu artinya penyakit. Kalau diambil dari kata sakoma, nanti asqam menjadi paling bahaya karena paling berpenyakit. Padahal asqam di sini maksudnya dari kata ya bimana al-kamili fil istiqomati bila aqwijajin. Yaitu asqam artinya kamil, sempurna. Fil istiqomati dalam istiqomah, sempurna istiqomahnya bila aqwijajin yang tidak minggok kanan, tidak minggok kiri, lurus. Itulah al-asqam. Siratika, Rasulullah adalah sirat, jalan raya menuju Allah SWT. Atam yang sempurna, mulus. Cuma banyak yang tidak mau. Jadi banyak yang tidak mau. Itu. Ya bukti ya, banyak orang kafir yang aslinya mereka tahu dengan kebenaran Islam tapi tidak mau masuk Islam. Sirat dikatakan al-asqam, yaitu jalan menuju Allah yang sempurna dan benar-benar lurus, murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi maksud dari Allahumma salli wa sallim ala ainil haq, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada sumber ilmu hakikat. Allati tatajalla minha urusul haqaiq, di mana dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam memancar ilmu zahir, batin dan batinul batin, ilmu hakikat dan super hakikat. Dari dia kan ainil ma'arifil aqwam, sumber pengetahuan yang paling kuat. Siratika tamil asqam, dan itu adalah jalan menuju Allah yang paling lurus. Jadi biar buat baca salawatnya tidak ngerti artinya, tidak ngerti maksudnya, nanti kayak huruf VO. Kayak penting kita tahu. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma salli wa sallim ala tal'atil haqqi bil haqq. Semoga salawat dan salam tercurah kepada tal'atil haqq, yang melontarkan, menerbitkan, ya. Tala'al badru alaina, jadi terbit bulan purnama untuk ini. Jadi tala' yang menerbitkan, yang memancarkan.
Tulu isyam, terbitnya matahari. Dari. Rasulullah SAW yang menerbitkan kebenaran. Apa kebenaran itu? Al-Islam, agama Islam. Yang mana Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Jadi Tolaatul Haq, siapa yang menerbitkan agama Islam, yang memperjuangkan, memperkenalkan? Rasulullah. Bil haqqi, dengan hak, dengan benar, dengan pertolongan Allah dan melalui cara yang diridhoi oleh Allah. Jadi caranya benar, tidak macam-macam. Karena ada orang katanya berdakwah, jadi merasa berdakwah. Bagaimana? Wah, diundanglah biduanita berpakaian seksi, di belakangnya musik dan baca selawat lenggak-lenggok, di depan laki-laki. Itu namanya berbicara hak dengan cara batin. Rasulullah tidak pakai begituan. Dan Thariqah Tijaniyah tidak memerlukan hal-hal seperti itu dan tidak diperkenankan. Sudah dakwahnya Tijaniyah tidak memerlukan harus dilihat banyak orang, tidak. Satu orang itulah harus dijelaskan juga kalau ada yang minta. Kenapa? Ya itulah, kita harus mengikuti prinsip Nabi Tolaatul Haqqi bil haqqi. Jadi menerbitkan, memancarkan kebenaran dengan cara yang benar, dengan cara yang salah. Gitu. Jadi kita berbicara, berbuat yang benar, caranya juga harus benar. Kemudian Al-Kanzul A'dham, Tolaatul Haqqi bil Haqq, Al-Kanzul A'dham. Jadi kanzul artinya gudang perbendaharaan. Ya, kanzul artinya gudang. Ya, tempat menyimpan macam-macam itu di gudang. A'dham yang sangat gede, paling gede. Jadi perbendaharaan, perbudak perbendaharaan ilmu itu adalah Rasulullah. Jadi kalau ingin punya ilmu, ya harus nyambung dengan gudangnya. Kalau bisa masuk ke gudangnya. Siapa gudangnya ilmu? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Kanzul A'dham. Kemudian ifadatika minka ilaika. Jadi ifadatika maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak untuk menciptakan makhluk, barazat al-haqiqatul muhammadiyah. Jadi dari yang sudah dijelaskan pada sesi pertama, Allah Subhanahu wa taala mengambil sepokok cahayanya dan dijadikan Rasulullah dalam bentuk cahaya. Kemudian cahaya ini dibungkus dengan cahaya. Ya, cahaya dibungkus dengan cahaya, dilemahkan. Masih terlalu keras, terlalu ini pancarannya agar bisa real, dibungkus lagi dengan cahaya yang lemah, lebih lemah. Maka dari alam ahud keluar ke alam bahud, dikeluarkan ke alam ahud yang masih hakikat ahmadiyah super luar, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Agar supaya bisa muncul di alam zahir, dari alam super gaib dikeluarkan ke alam gaib. Yang mana alam gaib ini juga berlapis 3 dengan hijab cahaya.
Yaitu baru di lapis pertama ini paling dalam namanya alam lahud dirubah menjadi ruh, dikeluarkan ke alam jabarut menjadi akal, dikeluarkan lagi ke alamul malakut namanya qalbun, diturunkan ke dunia namanya nafsun, nafas. dibungkus nafas tersebut dengan jasad, maka terciptalah al-insan. Jadi prosesnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seluruh perbendaharaan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Minka, dari engkau ya Allah. Wa ilaika, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihadatin nuril mutalsam, yang mana ilmu tersebut semuanya meliput an-nuril mutalsam, cahaya yang benar-benar cemerlang. Apa? Sirrul uluhiyatil maktub, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar disembunyikan oleh Allah. Wa kana hadza sirru, kemudian sir tersebut qasamahul haq Subhanahu wa taala dibagi-bagi oleh Allah bihukmil masyiatir rabbaniyati, dengan hukum yang murni dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta. Kemudian dibagi dua, ala qismaini, qismun minhu istabadda hadha sirru qasmatul haq Subhanahu wa taala istabadda bi'ilmihi la yadlu alaihi ghairuhu. Satu bagian itu tidak diberikan kepada siapapun, hanya Allah yang tahu. Wa qismun ihtara ayyuttali'a alaihi ghairuhu min khalqihi min dawil ikhtisas. Maaf ya. Qismun istabadda bi'ilmihi la yutali'u alaihi ghairuhu. Satu bagian hanya Rasulullah yang dapat, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Wa qismun ihtar, yang satu bagian dipilih-pilih nasibnya. Ada yang boleh diberi, yang tidak boleh diberi. Oleh karena itu, untuk yang beginian jangan minta. Apa orang yang minta tidak boleh diberi? Jadi yang minta tidak diberi. Kenapa? Orang yang minta berarti ambisi. Dan orang yang diberi tidak bisa nolak. Dan itu biasanya tanpa minta. Jadi ilmu, contohnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu kalau masih pakai doa gitu. Jadi itu istilahnya kalau mas sepuhan. Tahu mas sepuhan? Berapa bulan luntur. Setelah tidak dibaca luntur. Tapi kalau laduni asli tidak luntur. Karena emas ya murni. Ada mas luntur. Ya. Walaupun dipecah dan emas tidak bisa, saya tembaga, tidak bisa. Dan tembaga walaupun bilang emas 1000 kali tetap tembaga. Jadi terus bagaimana? Sudah diem aja, ibadah yang benar laksanakan kita sebagai makhluk. Dan kalau Allah berkenan dan Allah Maha tahu dengan kekuatan kita, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Karena ilmu laduni kalau diberikan kepada orang tidak mampu bukan baik, tapi malah bahaya. Dan ilmu laduni itu sendiri tidak semua tahu, sebagian. Contoh dari bagian dari ilmu laduni itu kasyaf, yang dibuka tirai oleh Allah. Ya, contohnya
Ya orang kasar itu orang berada dalam kamar. Jadi contohnya orang kasar itu orang berada dalam kamar. Ketika ya kan aslinya awalnya kita ini mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian. Wal hayat, kemudian hidup. Jadi orang yang pertama seperti anak yang baru lahir, tahu nggak ilmu apapun? Nggak tahu. Setelah kita dewasa, batin kita seperti anak kecil. Seperti anak kecil bangun tidur di dalam ruangan yang gelap. Ada jendela tapi ada korden yang berlapis-lapis. Ada korden tebal sehingga walaupun siang hari gelap itu kamar gara-gara ada korden tebal. Setelah dibuka korden tebelnya, ada korden yang tipis, kan gitu kan? Orang mukasyafah itu seperti orang yang sudah sadar berada dalam kamar, korden tebelnya dibuka sehingga bisa melihat keluar jendela sebatas yang ada dalam yang bisa dilihat dari jendela. Makanya disebut kasaf apa? Setan. Kasaf itu artinya setan. Ilmu kasaf, ilmu yang sifatnya seperti setan, yang tersenter saja yang tahu, yang tidak disetan tidak tahu. Itu ilmu kasaf. Dan ilmu kasaf ini jangan diandalkan. Kan orang dikasih kasaf sedikit, orang-orang pada di tempat semua. Benar sekali, semuanya pada mau di tempat. Ada kan? Banyak. Oh, ini sampai yang begini, ini sampai yang ini. Nah, ini bahaya, makanya Ya, orang kalau tidak mampu nyimpen, dikasih sedikit langsung pecah, maka dia tidak akan diberi lagi selamanya. Oleh karena itu, ikhwan kalau punya pengalaman rohani jangan disiapkan langsung diimpor. Di gua tadi malam begini. Jadi dapat ilmu itu tidak ada ilmu yang tidak boleh disampaikan ke orang lain. Allah pilih. Kemudian orang itu kalau bisa nyimpen dengan baik maka diberi lagi. Kenapa? Ilmunya begitu rahasia Allah Subhanahu wa taala, rasa penciptaan dibocorkan dikit pada hamba. Jadi orang yang mampu biasa. Nabi ya sejak Sayyidina Hasan dan Husain lahir, Nabi sudah tahu bahwa keduanya akan dibunuh. Pembunuhnya di depan beliau. Gimana? Kalau kita Udah dihantam duluan. nah, ini jangan langsung jawab, belum apa-apa sudah hantam duluan. Gimana kalau Anda hantam orang yang belum punya salah? Belum jelas. Belum melaksanakan. Justru Anda sendiri yang salah nanti. Lah itu karena Anda tidak akan kuat diberi begitu, maka tidak dikasih oleh Allah, dan itu rahmat Allah. Jadi Nabi bukan tidak tahu Sayyidina Hasan dan Husain akan dibunuh, itu super tahu. Sampai Nabi sering ngelamutin bibirnya Sayyidina Al-Hasan. Kenapa? Tahu. Ya. Sempat juga membuka, Nabi sudah melihat apa ketika beliau diracun keluar busa dari mulut Al-Husain dan merasakan sakitnya ya kondisi diracun, dan Nabi kondisi seperti itu ya sebagai manusia biasa merasa tidak tega cucunya akan diracun begitu, makanya dikelamuti bibir Al-Husain oleh Nabi sambil didoain. Al-Hasan yang sering dicium lehernya oleh sampai kering, ya tahu kering, geli, sehingga Sayyidina Hasan melihat Sayyidina Husain itu sampai cemburu. Ketika Husain melihat Sayyidina Hasan dikelamutin, cemburu juga, kok Husain digituin, kok saya tidak? Kata Husain, kok Hasan digituin, kok saya tidak? Sampai terjadi seperti itu di antara mereka. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi ilmu gaib itu bahaya kalau diberikan kepada orang yang tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu jangan kita. Kenapa? Kita belum tentu
mampu. Terus bagaimana ibadah karena apa? Nanti di akhirat dan ditanya kamu kasar atau tidak ditanya masuk kuburan marhum bukan marga sabukan. Jadi yang ditanya marhum bukan urusan kasar tidaknya. Itu orang yang dicari yang begituan apa keren, apa dibaca ayat-ayat yang mempunyai asrar menuju kasar. Begitu dapat langsung bangga tepuk dada, ini gua udah berhasil. Itu bahaya. Jadi para ikhwan rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuat segala sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ifadatika minka ilaika. Ya. Dapat dan akhirnya kembali. Dan itu adalah meliputi an-nurul mutarsal. Jadi cahaya yang sangat-sangat rahasia. Kan semuanya cahaya ilmu adalah cahaya. Sallallahu alaihi, semoga selawat dari Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepadanya wa ala alihi dan keluarganya. Sallallahu alaihi wa alihi salatan tu'arrifuna biha, iya, yaitu salawat di mana dengan salawat tersebut kita akan mendapatkan makrifat dengan salawat tersebut, iya, yaitu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam thariqah Tijaniyah secara khusus tidak diberi ajaran agar supaya makrifatullah langsung, tidak. Yang diberikan yang lebih sulit apa? Makrifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok kebalik? Makrifat kepada Nabi lebih sulit daripada makrifat kepada Allah. Kan itu pertanyaannya kan? Saya juga bingung dan tidak dapat penjelasan ini pertama kali. Bahwa makrifat kepada Nabi lebih sulit daripada makrifat kepada Allah. Orang selain orang ateis, ya, orang ateis itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Selama mereka percaya adanya Tuhan, jadi percaya kepada Tuhan itu bagian dari makrifat kepada Allah. Jadi semua agama yang di situ mengenal Tuhan, ya, berkeyakinan adanya Tuhan berarti mempunyai setitik makrifat kepada Allah. Semua agama yakin adanya Allah, cuma yang beda konsep keberadaan Allah. Islam dengan konsep tauhidnya, Kristen dengan konsep trinitasnya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Tuhan Anak, Tuhan Kudus. Itu menurut konsep trinitas Kristen. Menurut Hindu yakin adanya Tuhan, ya, dengan konsep trimurtinya, Wisnu, Siwa, Brahma. Itu konsep ketuhanan Hindu. Buddha yakin adanya Tuhan dengan konsep Buddhanya. Siddhartha Gautama yang dikatakan orang yang mencapai kondisi nirvana, ya, berada di surga dengan simbol yaitu kembang dan daun teratai. Jadi Candi Borobudur itu bentuknya seperti bunga teratai, dan bunga teratai itulah bunga kebanggaan orang Buddha.
Di mana dalam konsep itu ada 7 strata sampai puncaknya yang satu. Kemudian ada lingkaran lagi, di bawahnya ada lingkaran lagi sampai 7 tingkatan. Di mana ya aslinya kan memang itu agama Samawi, cuma expire. Karena expire maka dibuat ngarang-ngarang sampai terbentuklah perpatungan. Jadi dipatungkan. Aslinya tauhid. Karena agama yang ada ini agama Samawi, cuma expire. Karena expire maka jadilah kesyirikan yang dibuat oleh manusia penganutnya yang tidak rela. Intinya seluruh agama yakin adanya Tuhan, berarti makrifah kepada Allah dalam tanda kutip. Itu. Kemudian, tapi makrifat dengan Rasulullah banyak tidak tahu. Hindu tidak makrifat kepada Rasulullah, makanya ingkar kepada Rasulullah. Kristen tidak makrifat kepada Rasulullah, ingkar kepada Rasulullah. Bahkan di antara umat Islam pun ada yang menganggap Rasulullah manusia biasa, ya kan? Kenapa? Karena belum makrifat dengan Rasulullah. Ada orang Islam diberi tambahan makrifat mengagungkan Rasulullah. Karena apa? Memang manusia biasa, tapi Rasulullah punya martabat kenabian dan kerasulan. Makanya wajib dihormati sebagai nabi dan sesuai daya dan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dipertuhankan. Jadi orang Islam saja ada yang tidak ma'rifah kepada Rasulullah dalam arti yang sempurna. Apa? Cukup nabi. Apa nabi? Ya sudah, manusia biasa. Jadi dari mana di Quran Umar Muhammadun illa Rasul. Qad min qabli Rasul, ada lagi ayat satunya Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan Muhammad, oleh Allah bilang kepada orang-orang, innama ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia sama dengan kalian. Hanya sampai di sini. Tahu Rasulullah dipandang sebagai manusia biasa. Ayat berikutnya tidak dipandang apa? Yuha ilayya. Memang manusia biasa, tapi ada yuha ilayya, yang mana Allah memberikan wahyu kepada beliau. Derajat menerima wahyu ini memerlukan kekuatan lahir batin yang sangat-sangat tinggi. Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala setelah lidahnya di-upgrade 70.000 kali lipat kekuatan. Bibirnya semua di telinganya di-upgrade dulu 70.000 kali lipat. Setelah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata belum kuat juga. Pingsan beliau. Dan setelah itu beliau sadar dan mohon ampun kepada Allah. Minta melihat Allah. Oleh Allah, kamu tidak bisa melihat saya. Tapi karena dipaksa oleh umatnya, Nabi Musa ngeyel minta melihat Allah. Oleh Allah dikasih tahu, ini buktikan dulu kekuatan kamu. Kalau kamu bisa melihat Gunung Tursina, yang mana Allah sebentar lagi akan membuka hijabnya sehingga melihat cahaya Allah. Sedikit hijab, Gunung Tursina melihat cahayanya, bukan melihat Allah. Begitu melihat cahayanya, Gunung Tursina bergetar, meleleh. Nah, itu batu kayak itu. Lalu bagaimana kalau manusia? Rasulullah kok bisa Mi'raj dan bertemu dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali dalam kondisi sadar, tidak kelengker kayak Nabi Musa. Nah, kenapa? Beliau memang sudah dipilih oleh Allah dengan kekuatan tersebut. Makanya Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin beliau. Nabi Musa kenabiannya itu sekitar dari kenabian Rasulullah SAW. Jadi ilmunya dari Rasulullah semuanya ya dari pancaran kenabian.
sunnah Rasulullah SAW karena pancarannya bukan aslinya. Karena bukan asli, coba kalau yang imitasi. Leleh. Nah, Kena setrum gede langsung Leleh. langsung panas, langsung meleleh koslet. Ya, kita jelas. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah. Kalau ingin kita sampai kepada Allah, cukup kita sampai kepada Rasulullah dengan sendirinya sampai kepada Allah. Demikian, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Ada yang mau tanya? Ada pakai Ya. itu apa namanya, orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada tarekat itu dijamin masuk surga. Kok ini orang yang cinta, apalagi yang ini gitu pakai ya? Kok bisa begitu gitu pakai ya tuh? Ya. Terus yang kedua, ini dulu ya ya. satu dulu. Jadi orang yang cinta kepada orang tarekat. Iya. Kenapa? Kok juga mendapatkan jaminan surga? Cukup cinta dengan orang yang cinta kepada Rasulullah. Kan orang tarekat pasti cinta kepada Rasulullah. Kenapa kok begitu? Rahmat Allah. Kenapa? Orang itu kalau diberi cinta kepada Rasulullah dia akan kuat. Jadi kalau langsung berkompas kepada Rasulullah dia kuat. Jadi dia itu sudah dapat rahmat pancaran cahaya dari cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma melalui orang yang memang istiqomah mahabbahnya kepada Nabi dalam arti yang lebih khusus. Contoh, kalau listrik di rumah ini tanpa meteran, langsung ngambil dari Kardunya. ya dari kabel induk yang gede, Tiham. apa yang akan terjadi? Dum. Bakar. Hah? Bakar. Terbakar. Kok bisa bersinar ini rumah dan tidak terbakar? Karena ada meteran yang menjadi hijab. Jadi meteran itu Hijau. Benar. Penghalang. dan hijab. Kalau tidak ada meteran langsung kebakar rumahnya. Apalagi langsung ngambil dari sungai. Habis. Angot. Itu. Oleh karena itu dari sutet dimasukkan dulu ke gardu induk. Nah ini dari gardu induk disebar ke gardu-gardu yang lebih kecil. Disebar lagi ke gardu-gardu yang di kampung-kampung. Di sekitarnya ada gardu kan? Ada. Nah, itu bukan strom kecil. Satu gardu bisa membagi listrik ke sekian rumah. Tapi dari gardu itu harus ada meteran juga. Tidak bisa langsung masuk rumah. Kalau langsung dimasukkan ke rumah, maka ribuan kilowatt bisa masuk, rumahnya bisa dibakar. Karena apa? Kabelnya kabel kecil. Kabel jalur yang seginian. Berapa kekuatannya itu sudah punya kekuatan yang sudah ditentukan. Lebih dari itu panas meleleh. Bukan baik, menjadi tidak baik. Demikian juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipancarkan dari hadrat Allah, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajah tuqadaha kawkaban dan seterusnya. Dan ini sudah saya jelaskan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah SAW menjadi gardu induk sejak sebelum ya manusia ada. Jadi bumi, planet itu dari ini dan gardu ini. Adanya itu semua dari adanya Rasulullah. Kira-kira kalau kita langsung ngambil kepada Rasulullah kayak apa jadi? Bakar. Nggak mampu. Dibuka hijabnya Rasulullah. Semua. Maka jangankan bumi hilang,
Di antara masyayikh salah satunya yang menyatakan kepada saya Syekh Malik baru, la ilaha illallah, belum Rasulullah ya, baru kalimat la ilaha illallah yang mempunyai cahaya yang sangat terang, yang mempunyai radiasi yang sangat tinggi, terutama la ilaha illallah yang dibaca Ikhwan Tijani, karena la ilaha illallah yang dibaca Ikhwan Tijani bukan yang umum, sama kalimatnya tapi sumbernya beda. Siapa? Dari Rasulullah SAW. Ada sanadnya, dan itu la ilaha illallah yang super khusus. Andaikan sir ya, asrornya la ilaha illallah, satu la ilaha illallah yang dibaca oleh lisan Ikhwan yang sanadnya nyambung pada Nabi, dengan hati yang khusyuk hadir la ilaha illallah satu, kemudian dimasukkan asrornya ke tabung reaktor nuklir agar supaya bisa tidak tembus, tidak pecah dan sebagainya, sangat kuat kalau ditohirkan. Kemudian reaktor nuklir ini ternyata bolong seluban jarum. Bolongan seluban jarum ini radiasinya cukup menghilangkan bumi tanpa bekas. Masya Allah. Ya, Kok masa segitu? Ya silahkan Anda tidak percaya. Kenapa? Ya karena sulit dipercaya. Asror. Kenapa? Ya karena kita belum melihat, belum tahu dengan asror Rabbani, belum masuk ke alam hakikat. Orang yang tahu tidak gampang la ilaha illallah. Ini masalah. Jadi kenapa kok senang aja dengan orang yang senang pada nanti dijamin masuk surga? Itu rahmat Allah. Kenapa? Dia memang di situ levelnya. Kenapa orang yang senang kepada orang yang senang Nabi, hakikatnya senang pada Nabi. Orang yang senang kepada orang yang beribadah kepada Allah, hakikatnya senang kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Maha Pemberi, Maha segala-galanya, maka cukup dengan mahabbatnya itu dikumpulkan dengan yang disenangi. Karena yang disenangi masuk surga, maka yang senang. Berarti pakai itu. Kalau sebaliknya, kalau misalnya kita benci sama orang yang ibadah, kita benci sama Allah kayak gitu ya, sebaliknya. Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bacaan sholawat al-fatih, banyak baca sholawat al-fatih haram masuk neraka. Itu pakai itu pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana katanya kalau orang yang ahli maksiat, terus setiap harinya banyak baca setiap harinya berbuat maksiat, terus selalu bikin maksiat, tapi dia baca sholawat fatih, apa itu dia akan menghapus dosanya katanya gitu. Ya. Jadi bagaimana orang yang membaca selawat fatih tiap hari tapi sambil berbuat maksiat? Kan gitu ya? Iya. Tapi bukan dia, itu bukan muhibbin dan bukan orang thariqah. Ya, intinya selawat fatih itu punya nasihat. Orang yang membaca selawat fatih itu dijamin husnul khatimah. Ya, sama pertanyaannya, bagaimana ada orang minum obat tidak bisa sehat? Ada orang tiap hari minum obat, kok tidak sehat-sehat? Ada apa? Ya kan? Ada orang tiap hari mandi pakai sabun berkali-kali, keluar dari kamar mandi badannya bau. Lagi. Gimana? Badan saya itu mah. Badannya emang udah bau pakai. Jadi ya bisa jadi yang begitu itu ya satu. Jadi membaca selawat tapi di situ dia tidak mendapatkan sirnya selawat itu sendiri. Orang kalau sudah banyak baca selawat itu tidak akan maksiat, pasti berkurang. Aslinya Pak. Lah ini kan
Orang minum obat mesti berkurang penyakitnya. Kalau minum obat tambah parah berarti jantung Berarti salah. ginjalnya sudah harus diganti.